Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setiap tahun Ramadan datang dan kita mengulang definisi yang sama. Puasa adalah menahan makan, minum, syahwat sejak fajar hingga maghrib. Definisi ini benar, tapi terlalu dangkal. Sebab kalau puasa hanya berarti menahan lapar, maka orang diet seharusnya paling bertakwa. Jika sekedar tidak makan, maka kemiskinan adalah ibadah tertinggi. Kenyataannya kan tidak demikian. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang terjadi pada manusia ketika berpuasa. Ramadan adalah satu-satunya ibadah yang bentuk utamanya bukan melakukan sesuatu, melainkan menghentikan sesuatu. Sholat misalnya, itu kita diminta menggerakkan tubuh. Zakat, diminta memberikan harta, memindahkan harta. Haji, membuat kita pergi ke suatu tempat lain. Puasa justru memintakan manusia itu berhenti makan, berhenti merespon dorongan, berhenti mengikuti keinginan spontan, berhenti marah. Di sini tampak bahwa problem utama manusia itu bukan kurang aktivitas, melainkan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Nah, manusia modern itu hidup dalam ilusi kebebasan. Ia bisa memilih makanan kapan saja, berbicara apa saja, membeli apa saja, mengakses apa saja, tetapi kebebasan itu semu. Yang sebenarnya terjadi adalah reaksi berantai. Keinginan muncul lalu langsung ditaati. Notifikasi dipatuhi lebih cepat daripada panggilan nurani. Diskon lebih ditaati, lebih diminati daripada nasihat. Iklan lebih efektif daripada ayat. Perut dan dorongan menjadi pusat keputusan. Akhirnya akal hanya mencari pembenaran setelahnya. Disinilah puasa bekerja sebagai rekayasa ulang manusia. Selama beberapa jam setiap hari, tubuh kita dipaksa untuk tunduk kepada nilai, bukan kepada dorongan. Biasanya, keinginan melahirkan keputusan. Nah, dalam puasa, kesadaran melahirkan keputusan. Kita lapar tetapi tidak makan. Kita mampu tetapi kita tidak melakukannya. Bukan karena tidak ada makanan, justru makanan ada di depan kita. Melainkan karena ada sesuatu yang lebih tinggi dari keinginan. Ada yang lebih mulia dari sekedar dorongan. Inilah latihan kemerdekaan yang paling mendasar. Kemampuan berkata tidak kepada diri sendiri. Menariknya, puasa ini ditempatkan bukan pada malam hari. Padahal malam kan seharusnya lebih mudah. Orang tidur, godaan kecil, interaksi minim. Namun puasa justru berada di siang hari. Saat energi kita lagi turun, cepat capek, emosi naik, manusia bertemu dengan manusia lain, konflik mudah terjadi. Artinya puasa bukan ibadah individual, melainkan ibadah sosial. Ia akan menguji kita, kesabaran kita itu di ruang kehidupan. Jadi setelah berpuasa seseorang masih mudah marah, kasar, egois, maka yang berpuasa itu hanyalah perutnya saja, bukan dirinya. Tujuan puasa ternyata bukan menciptakan rasa lapar, tetapi menciptakan jarak antara manusia dan impulsnya, antara manusia dengan keinginannya. Jarak inilah yang melahirkan kesadaran. Orang yang selalu menuruti dorongan tidak pernah sempat memahami dirinya. Ia hanya bereaksi. Puasa tugasnya memperlambat reaksi itu, memberi ruang bagi akal dan ruh kita untuk memimpin. Karena itu dalam tradisi hikmah dikatakan bahwa orang yang lapar itu lebih dekat kepada kebijaksanaan daripada orang yang kenyang. Bukan karena lapar itu mulia, tapi karena kenyang itu membuat manusia merasa cukup. Ketika manusia merasa cukup, ia berhenti mencari. Ketika ia berhenti mencari, ia berhenti bertanya tentang makna. Sementara Ramadan ini bertugas untuk mengembalikan manusia ke posisi asalnya. Manusia yang merupakan makhluk yang memilih, bukan makhluk yang didorong. Saat azan maghrib tiba, segelas air itu terasa begitu berharga. Manusia menyadari sesuatu yang sederhana tetapi radikal. Ia sebenarnya mampu menahan, hanya selama ini tidak melatihnya. Nah, disinilah kemudian puasa menjadi pembebasan. Bukan hanya dari dosa, tapi dari ketergantungan. Orang yang mampu mengendalikan dirinya itu tidak mudah diperbudak oleh dunia. Tidak mudah diperbudak oleh opini, oleh propaganda, bahkan oleh ketakutan. Ia tidak lagi hidup karena dorongan, melainkan karena kesadaran. Maka kita berpuasa bukan karena Tuhan membutuhkan lapar kita. Kita berpuasa karena manusia membutuhkan kemerdekaan atas dirinya sendiri. Selamat menjalankan ibadah puasa.